Shalom, perkenalkan nama saya Satria Dewa Saputra Manafe, NIM 1420 12 20 41R, kelas KPN 22, Prodi S1 Keperawatan. Saya mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dan Pancasila pra kemerdekaan. Materi yang pertama, Indonesia pada dahulu kala. Sebagai sebuah bangsa, embrio bangsa Indonesia dapat dilacak dari abad ke-7 Masehi, ditandai munculnya kerajaan Kutai, Mataram kuno, Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Demak, Samudra Pasai, Banten, Tidore, dan lain-lain. Meskipun dalam perjalanan sejarah, setiap kerajaan atau daerah terlibat berbagai konflik di setiap kerajaan atau daerah yang ada dalam wilayah Nusantara. Dalam wilayah Nusantara ini memiliki jiwa atau soul yang sama, jiwa bangsa yang dijunjung bersama tersebut. Menjaga eksistensi bangsa selama berabad-abad. Pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali dengan buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila mempunyai arti yaitu berbatu yang sendi lima. Dalam bahasa Sanskerta juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Dan arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 itu yaitu terdiri dari Pancasila Krama, yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, yang kedua, tidak boleh mencuri, yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki, yang keempat, tidak boleh berbohong, dan yang kelima, tidak boleh mabuk minuman keras. Baik, bagi materi yang berikut, pada pertengahan abad ke-16, Nusantara mulai kedatangan penjajah atau kolonial. Di sini pada pertengahan abad ke-16 ya teman-teman. Kolonialisme inilah yang merusak jiwa bangsa yang dijunjung berabad-abad. Kekayaan alam di Nusantara kita dikuras, setiap daerah dan kerajaan dipecah belah, dan bangsa Indonesia diperbudak. Pada tanggal 20 Mei 1908, muncul Budi Utomo yang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan pada 28 Oktober 1928 adalah hari di mana Sumpah Pemuda membangkitkan kembali jiwa bangsa yang terpendam oleh kolonialisme. Pada materi yang berikut ialah Sumpah Pemuda. Sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan kebangsaan yang dijawai oleh nilai-nilai Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia." Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya baik, bagi materi berikutnya ialah Sumpah Pemuda menjadi awal kemunculan eksistensi bangsa Indonesia. Bangsa yang tidak terkotak-kotak dalam kedaerahan, tetapi sebagai satu kesatuan, muncul juga organisasi dan tokoh yang mulai memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno dan tokoh lain mulai memikirkan jiwa bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Proses perumusan jiwa bangsa sebagai dasar negara dilakukan dalam sidang BPU PKI. Apa jiwa bangsa yang dijunjung mulai dahulu kala itu? Baik teman-teman, ini bagi materi yang berikut
ialah Muhammad Yamin mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu peri kebangsaan. Sidang BPUPKI pertama, Muhammad Yamin mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Dan Profesor Dr. Andi Supomo juga mengemukakan teori-teori negara, yaitu teori negara perorangan, perseorangan atau individualis. Yang kedua, paham negara kelas, dan yang ketiga, paham negara integralistik. Dan teman-teman, pada materi yang berikut, yaitu Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 ialah nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, dan mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Alternatifnya dapat diperas menjadi Trisila dan dapat diperas lagi menjadi Ekasila. Trisila meliputi socio-nasionalisme, sosiodemokrati, dan ketuhanan. Sedangkan Ekasila meliputi gotong royong. Pada materi selanjutnya muncul pertama kali nama Pancasila. Sehingga 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila bukan diciptakan, tetapi hanya dirumuskan. Pancasila sejatinya terdapat dalam jiwa bangsa Indonesia yang terwujud dalam nilai kebiasaan, adat, agama, watak, perangai bangsa Indonesia. Mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan beberapa abad yang lampau, ya mungkin kita lihat ini ada juga Piagam Jakarta yang perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI masih bersifat usulan perseorangan. Dibentuk Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno yang pada awalnya bertujuan menampung usulan-usulan yang bersifat perseorangan. Dalam perjalanannya ternyata Panitia 9 juga berhasil merumuskan rancangan mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 8 Agustus 1945 dilakukan peniadaan 7 kata dengan kerelaan golongan muslim demi kepentingan nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Pancasila sebagai dasar negara dengan disahkannya UUD 1945. Dan mungkin itu sekian video dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan kata atau kekurangan yang lain, teman-teman. Ya mohon dimaklumi karena kami juga masih belajar dalam proses pembuatan video. Sekian dan terima kasih. Shalom.